Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Pak Amiruddin ZASAG. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk materi kali ini adalah prakarya kelas 7. Alhamdulillah, kita akan belajar bersama-sama walaupun jarak jauh ini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku yang tercinta, kali ini kita akan belajar tentang bab yang pertama, yaitu kerajinan serat alam dan tekstil. Nah, kalian bisa buka di buku LKS maupun buku paket ya. Untuk itu di buku LKS itu halaman 4. Halaman 4 silahkan dibuka ya. Kita akan berbicara tentang kerajinan serat, kemudian yang kedua kerajinan tekstil. Untuk itu kita akan terlebih dahulu melihat kompetensi dasar daripada materi ini. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Yang kedua, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, kemudian pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya 4.1, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat dan tekstil yang sesuai dengan proses ya, atau yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah kalian, seperti rumput atau ilalang, kemudian kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik dan lain-lain. Dan 4.2, merancang dan membuat kemudian menyajikan produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat, seperti contoh tadi rumput, ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik dan lain-lain. Maksud dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama, kalian ya diharapkan mampu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat gitu, karakter dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Yang kedua, siswa mampu memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat dan tekstil yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, siswa mampu memilih bahan ya, jenis bahan dan tekstil pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Dan yang keempat, siswa mampu merancang, membuat ya, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan serat atau tekstil yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Di mana di Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam. Salah satu daripada kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah bahan serat dan tekstil. Kemudian yang akan kita kaji adalah kerajinan serat. Nanti kalian baca di halaman 4, itu ada pengertian serat alam. Kemudian ada juga jenis dan karakteristik bahan serat yang meliputi serat dari tumbuhan, itu di sana ada serat dari biji,
kemudian ada serat dari batang, ada serat dari daun, ada serat dari buah. Kemudian selanjutnya termasuk di sini serat dari hewan, ada serat stapel, ada serat dari filamen, ya, termasuk ada katun, ada wool, sutra, linen. Dan selanjutnya bagaimana cara pengolahan bahan serat itu, kalian bisa dibaca di halaman 5. Pengolahan pemintalan benang gitu, penggulungan benang, pencelupan warna, penenunan benang menjadi kain, ya. Kemudian yang keempat, proses produksi kerajinan bahan serat. Bagaimana menenun, menjahit, mengikat. Kalian di rumah bisa menenun, bisa latihan. Kemudian yang bisa, keluarganya bisa menjahit, bisa belajar menjahit. Kemudian termasuk mengikat. Yang kelima, produk dan proses kerajinan bahan serat, diantaranya produk kerajinan serat tumbuhan, ada di halaman 6. Produk kerajinan serat hewan, ya. Kemudian nanti bagaimana kalau sudah selesai mengemas, ya, kemasan produk kerajinan bahan serat, ada contoh proyek kerajinan bahan serat, perencanaan produk kerajinan, pembuatan pelaksanaan produk kerajinan. Nah, ini nanti kalian ada tugas yang harus dilakukan dalam praktek di rumah, ya. Jadi nanti tugasnya adalah halaman 8. Halaman 8 itu kalian mencari bahan serat alam yang ada di sekitar kalian. Kemudian deskripsikan ciri-ciri dan karakteristik bahan serat alam yang kamu temukan. Nanti ditulis dengan format yang mudah dipahami. Kemudian nanti dikumpulkan, ya, dipoto, kemudian dikirimkan melalui WA Japri dengan Pak Amir. Demikian materi pembelajaran kali ini, yang sudah barang tentu kalian harus rajin membaca. Ketika menemukan hal-hal yang kurang dipahami, bisa tanyakan langsung ke Pak Amir secara Japri. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Pak Amir ucapkan salam, semoga kalian tetap sehat selalu, semangat selalu, belajar rajin, membaca rajin, rajin membaca. Insya Allah nanti segala sesuatunya akan kita dapati ilmu-ilmu tentang prakarya, ya. Nah, sampai jumpa di waktu dan gelombang yang berbeda. Nanti kita akan bersama-sama mengkaji ilmu pengetahuan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berlatih berkarya untuk menangani dunia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.